Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3. Gimana ya? Saya langsung bagi saja ini Bu Agus ya. Boleh. Biar cepat. Ya. Ya, langsung di kelompok masing-masing. Ya, izinnya saya bagi saja. Tapi Ibu Risna, tapi Ibu, laporan tidak langsung ke di rumah masing-masing saja, rumah kecil saja. Oke, siap Bu. Iya. Langsung ambil alih saja ya. Iya Bu. Yang bertugas di kelompok nanti gabung kita di rumah besar. Bu Risna, semua peserta sudah hadir di room ini? Belum Bu. Kan semuanya, Bu Pina juga sudah masuk, Iya. Bu Dea juga sudah masuk. Iya, semuanya sudah saya sampaikan semua masuk. Lagi mau ini mereka Bu. Oh iya. Ya, Ibu Agus kelompok 4 ya. Bentar. Kelompok 4 sudah. Sudah masuk di kelompok 4. Ini kelompok 4. Oh, kelompok 4. Udah berapa? Astina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Ini kita berjumlah berapa, Dek? Pesertanya berapa? 10 orang Bu. 10. Iya. Berarti kurang 1 ya? Iya. Siapa yang belum? Iya. Tia Ardianti. Oh. Oke. Baik, mohon izin kita langsung saja mulai, boleh? Siap, Ibu. Siap. Ya Bu. Maaf Bu, mohon izin.
Saya tidak pakai background soalnya saya lagi Zoom di rumah sakit, Bu. Nggak apa-apa, Zoom-nya lewat HP. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita nikmati aja prosesnya, santai aja ya. Iya, Bu. Oke, baik. Masih posisi 9. Masih satu lagi. Ya, sambil menunggu yang satu, jangan sampai yang satu itu menghambat yang 9. Kita mulai saja ya, silakan yang mau laporan. Baik. Untuk peserta duduk siap gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Angkatan 114 Kota Palu berjumlah 9 orang siap mengikuti materi. Ya. Diulangi Pak Andika, berjumlah 10 orang, Berjumlah, kurang 1. iya. Ya, diulangi sayang ya. Iya. Lapor peserta Latsar CPNS Angkatan 114 Kota Palu berjumlah 10 orang, kurang 1 orang siap mengikuti materi. Ya, laporan diterima. Sebelum istirahatkan, awali dengan doa. Laksanakan. Siap laksanakan. Mengawali materi kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Istirahat di tempat, gerak. Ya. Baik, makasih Pak Andika sudah memfasilitasi teman-temannya untuk mengikuti proses pembelajaran pada sore hari ini. Sedikit saya sampaikan, suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Oke, ya. Kenapa saya katakan? Karena saya lagi berada di pulau, saya ada di Kabupaten Bangkep. Ini siap-siap selesai melaksanakan tugas untuk klasikalnya Kabupaten Bangkep. Ini sebenarnya mau balik kanan ini, tiba-tiba ada Bu Rista harus masuk kelas, jadi harus undur diri dulu sebentar mengikuti jadwal kapal yang jam 9 malam supaya bisa penerbangan besok siang. Baik, adik-adik yang kami banggakan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami banggakan, adik-adik peserta Latsar Kota Palu, akhirnya ketemu lagi penyelenggara Kota Palu, dan saya yakin bahwa adik-adik pada sore hari ini pasti akan bertanya bahwa siapa sih saya. Yang jelas saya ini adalah Agustina, salah satu Widyaswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang ditugaskan oleh pimpinan untuk memfasilitasi adik-adik dalam rangka membahas materi agenda 2, yang mana agenda 2 itu adalah lebih ke nilai-nilai dasar AS, nilai berakhlak yang ada 7 poin, yang mana di belakang Anda itu latarnya saya ASN berakhlak. Nah, ini yang kita mau diskusikan. Untuk seperti apa sih nilai berakhlak itu, apa aja, bagaimana penerapannya, seperti itu adik-adik. Kebetulan memang kapal ini adalah kedua kalinya melakukan metode 2020 sudah melakukan, namun berbagai yang membuat blended di klasikal dan murni ya, klasikal tapi di online kan. Jadi ini sama dengan kabupaten melakukan memang betul-betul dilakukan metode blended, yang mana kegiatan kita ini beberapa hari kita melakukan Zoom meeting, kemudian nanti
tanggal 3 minggu ke depan, setelah semua materi agenda 1, agenda 2, 3, dan 4 pembimbingan, seminar rancangan sudah selesai, teman-teman nanti akan kembali ke OPD selama kurang lebih 4 minggu, beraktualisasi, menerapkan nilai yang telah Anda terapkan, yang Anda telah paparkan di hadapan uji, kemudian masuk kembali ke room, masuk ke bukan room ya, ke kelas, langsung kita lakukan tatap muka selama kurang lebih 1 minggu. Jadi ada penggodokan yang akan dilakukan selama di kampus nantinya. Kalau saya lihat jadwal itu, jadwalnya itu September kalau tidak salah ya, sekitar September teman-teman akan masuk masuk kampus untuk melakukan tatap muka. Namun pertemuan kita pada ini untuk ini masih bersembilan karena masih ada satu lagi yang belum hadir. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik bahwa kalau berbicara tentang intelektual question, intelektual Anda itu peserta latsar saat ini tidak perlu diragukan lagi ya. Itu harus diakui dari sisi kompetensi, dari sisi skill ya. Itu tidak diragukan lagi. Cuman yang diragukan itu adalah attitude-nya, ya kan? Attitude-nya, yang termasuk kedisiplinannya, termasuk kerjasamanya, kemudian perilakunya itu sebenarnya bukan berarti tidak memiliki, tetapi itu yang berbeda, ya. Sehingga nanti di klasikal itu lebih penerapan pembentukan karakter selama 1 minggu nanti akan dilihat penerapan agenda 1 pada saat di klasikal nanti. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau berbicara tentang kualitas Anda masuk di sini tidak perlu lagi diragukan karena memang teman-teman ini masuk menjadi CPNS ini adalah tidak ada lagi campuran Hisema dan Sakuya ya, tidak ada lagi hubungan siapa dan anaknya siapa, tapi memang betul-betul masuk di sini karena bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah adik-adik sudah bisa bersama-sama kita di room ini, berarti Anda sudah membuktikan diri Anda bahwa Anda bisa bersaing dengan orang lain, dengan teman-teman yang lain, dan tentunya dengan materi-materi yang Anda dapatkan ini dibekali adik-adik nanti untuk mempersiapkan diri baik secara mental, baik secara fisik, untuk melaksanakan untuk menjadi abdi negara dan pelayan masyarakat. Mohon izin. Oke, adik-adik yang saya banggakan, sekali lagi saya akan memperkenalkan saya tinggal di Jalan Dewi Sartika, karena kita satu kota Palu, itu wajib hukumnya kita saling bersilaturahmi. Siapa tahu ada yang lewat Dewi Sartika, pas lewat depan rumah, atau saya yang lewat depan rumah kalian, ya bisa kita saling sapa menyapa ya. Karena katanya silaturahmi itu memperpanjang umur. Betul nggak Pak Andika? Ini kayaknya Pak Andika salah satu-satunya orang terganteng di ruangan ini ya. Iya, karena tidak mungkin Ibu Nimade yang ganteng kan? Nah, satu-satunya laki-laki yang ganteng. Ya, Bu, siap. Oke, baik. Baik adik-adik yang saya banggakan. Kita tidak usah terlalu serius ya, bukan tidak kita bermain, tidak, tetapi tidak usah kanan. Saya baik-baik saja kok ya. Belum ada yang mendapatkan kekerasan dari saya sehingga saya katakan sersan. Jaringannya Ibu kayaknya ini.
Iya. Ibunya tidak muncul. Pak Ketua boleh ini mungkin chat di obrolan. Infokan Ibu Agustina. Oke, oke. Baru Ibu Risna ini centang satu ini. Bagaimana ini, guys? Ibu Risna ini kayaknya centang satu deh. Kayaknya dia tidak baca di grup. Iya, coba telepon Bu Risna. Kita diskusi saja. Iya. Teman-teman, Boleh, boleh, tugas boleh. kelompok itu kan tugas kelompok itu kan tentang ini ya. Tokoh. Iya, tokoh. Kelompokku bahas tentang B.J. Habibie. Iya, mantap. Biar siapa tahu jangan sampai ternyata kelompok satu juga. Jadi boleh ya. Siapa ketua? Andika. Siapa? Aduh. Apa? Siapa ya? Teman-teman, ada saran mungkin? Teman-teman yang lain? Pak Hardianto Presiden. Rashid. Oh iya, Pak Jokowi. Joko Widodo. Iya, Pak Jokowi Jo. Dia menerapkan wilayah ASN berakhlak sekali. Ini tetap sama record ini atau bagaimana? Iya, tetap saja. Enggak apa-apa. Oke, Dan. Lanjut. Bisa mungkin dihubungi Risna Pak Ketua. Sudah aktif Ibu Isna. Coba dicek katanya ketua. Ini saya telepon ini belum tasaan. WA-nya sudah aktif sih. Tidak tersambung di WA-nya, Le. Saya hubungi. Dia online barusan. Atau nomornya Bu ini ya, Bu Agustina. Pak Aduh, Ketua. Tadi kita. nomornya yang mana itu? Tidak ada. Ada di sini. Modulnya. Ya, kalau ada boleh.
Chat, di chat mungkin. Biar pakai tiga. Tunggu, tersambung Bu Risna. Tunggu. Halo, Assalamualaikum Bu. Izin Bu melapor. Ini Ibu Agustina kayaknya live di Zoom karena jaringan Bu. Iya, iya Bu. Iya, kelompok 4 Bu. Iya. Maaf Bu Risma, signal menghilang. Iya, Bu Agus. Ya, maaf, Oh, Bude signalnya juga, lagi bermasalah. Saya Iya. pakai Bude juga ini tak keluar, Bude. keluar semua. Oh iya, iya, iya. Karena kita satu wifi toh, Pak Oh Mutar, begitu ya, Pak tabrakan. Mutar, Ibu Vina. Coba pakai ini dulu. Ya, Tabrakan Bu Pina. Bu Agus. maaf ya. Ya, udah gitu Ya, Bu. aja Bu deh. Pakai. Ya Allah. Inilah kalau di pulau kan. Ya, baik. Maaf adik-adik ya. Ya, Bu. Ya, baik, kita mulai kembali, kita ulangi. Kita pakai kembali dulu, perkenalan dulu, biar nyaman, nyambung pembelajaran kita. Jadi dimulai dulu dari Pak Andika yang ganteng. Silakan Pak Andika. Izin KB, perkenalkan nama saya Andika Bu, instansi asal dari UPTD Puskesmas Sangorara. Sangorara yang di Di ini ya, Duyo Bu. Duyu. Sama ini siapa? Ada bimbingan saya dulu di situ si Resa ya, sama Resa. Oh, Nosarara itu Bu. Oh, Sarasa. Iya Bu. Oh gitu. Iya. Siap. Oke. Baik. Makasih Andika. Kemudian kita lanjut ke Ibu Yunita. Silakan Bu Yunita. Terima kasih Bu. Saya Dr. Yunita dari instansi Puskesmas Pirobuli. Oh ya, ini dokter gue nih, iya kan? Iya. Itu puskesmas saya dok. Iya Ibu, kalau ada Oke. yang bisa dibantu Siap. nanti kasih tahu saja. Ya, berat tapi bukan KKN toh dok. Iya, tidak. Oke, baik dokter Yunita. Kita masuk ke Tia Septi Inggriani. Silakan Tia. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya Tia Septi Inggriani, instansi dari Puskesmas Talisay Bu. Oke, orang kesehatan semua nih ya. Oke. Makasih Tia. Sebagai apa Tia? Sebagai apa dek? Epidemiolog kesehatan Ibu, bagian surveillance. Oh, penyuluh ya? Bagian penyuluh. Iya Ibu, putus-putus. Dengar suara saya? Ya, sekarang kedengaran Ibu, tapi Kedengaran? masih Ya, Bu, kedengaran. putus-putus. Putus-putus. 2, 3, 3, 2, 1. Iya putus-putus bagus. Satu, dua, Pak tiga, tiga, dua, Pak Mutar satu. juga ini tak keluar. Ini kayaknya memang signal. Nanti besok Sudah, insya Allah. Sudah Ibu, sudah bagus. Sudah. Sudah? Bagus? Sudah Bu, sudah. Sudah Ibu. Oke. Mohon maaf ya, karena saya belum punya kekuatan untuk memperbaiki, melarang signal ini untuk bertahan di rumah ini.
Oke. Tia sebagai penyuluh ya Tia ya, SKM ya? SKM Ibu, tapi bagian epidemiolog kesehatan, Yang surveillance. gimana sih epidemiologi kesehatan? Lebih ke ini Ibu, kayak kalau ada COVID, tracking COVID, penyelidikan KLB. Siap. Baik, makasih Tia. Ada Iya, di Bu. Made nih, silakan Bu Vina. Iya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Nimade Pinantari, asal instansi UPTD Puskesmas Kawatuna. Saya bertugas di bagian sama juga kayak Tia, epidemiolog kesehatan atau bagian surveillance. Terima Oke. kasih Bu. Makasih Vina. Ada Hardianti Rukmana. Iya Bu, perkenalkan nama saya Hardianti, asal instansi di Rumah Sakit Anutapura Palu sebagai nutrisionis. Oh iya, di ini ya, sama Asriani ya? Iya, Asriani. Iya, kalau orang kesehatan di Kota Palu mah, insya Allah kena kalau pernah sama-sama di room ini. Salam sama Asri ya. Iya Ibu. Oke, ada Dr. Lia Anggraini Rusdin. Iya, perkenalkan Ibu, saya Dr. Lia Anggraini Rusdin, bisa dipanggil Lia. Saya dari Puskesmas Pantoloan. Oh, Pantoloan. Siap. Ya, makasih Dok. Ya, Ada makasih Bu. Dr. Dewi. Ya, terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Dr. Dewi Larasari dari Puskesmas Sangurara. Sangurara. Berarti sama dengan Andika ya? Sama Ibu, dengan Andika. Oke, baik. Ada Dr. Niartanti, Nirmalasari. Nirmasaleh. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Niartanti Nirmala Saleh, dipanggil Niar, asal instansi UPTD Puskesmas Bulili, alamat tinggal Jalan Basuki Rahmat 1. Terima kasih. Oke, baku tetangga kita Dok. Ya, ada Fatma di situ Dok. Iya. Ada Fatmawati alumni tahun lalu. Di Bu Lili, Bu. Bu Lili, Bu Lili, Fatmawati. Iya. Ada kan? Sebagai Ibu Fatma ini ya? Kesehatan apa namanya? Bukan perawat sih dia, kayak suplemen dia. Bidan ya, bidan. Oke. Ibu Fatma bidan. Yang dari Siki kan? Iya. Ya, kasih Dok. Panggilannya siapa nih? Niar atau Tanti atau Mala? Niar, Ibu Niar. Oh, Niar. Ya, makasih Niar. Silakan Orisa Satipa. Silakan. Terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Oriza Satipa. Saya dari PTD Puskesmas Bulili juga bareng sama Dr. Niar. Saya tinggalnya di Sigi, Bu. Terima kasih Bu. Saya apoteker. Oh, Sigi ya. Oh, siap. Makasih dokter. Dokter. Ibu Orisa, silakan. Ada yang terakhir Dokter Alida, silakan. Iya. Perkenalkan Ibu, nama saya Dokter Alida Irene Hutagalung. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Tipo. Panggilan saya Iren, biasa dari kecil, tapi kalau di tempat kerja dipanggil Alida. Saya juga tinggal di Dewi Sartika, Ibu. Di J4. Iya. Oh, saya berempat. Baik, berarti kita sekitaran situ, Bu Lili, apa namanya, Birobuli, ya kan? Menyeberang sedikit masuk Sangurara, pokoknya sekitaran sebelah ya. Baik, makasih Dinda bahwa kita sudah perkenalan, mudah-mudahan emosional sudah bisa terbangun walaupun hanya sekejap. Intinya bahwa kita tidak perlu kuantitas tapi kualitas. Oke, baik. Kita akan masuk ke pembelajaran kita tentang agenda 2. Saya sedikit searching materi saya. Ya. Ya. Materi yang akan kita diskusikan pada sore hari ini adalah materi agenda nilai-nilai dasar AEPNS yang nilai akhlak. Ya, yang mana dalam hal ini
salah satu branding yang dikeluarkan, dicetuskan oleh Bapak Jokowi untuk semua OPD, semua ASN atau pegawai baik BUMN, BUMD atau kementerian, perangkat daerah, menyatukan satu nilai yang disepakati, yang dijalankan, dilaksanakan bersama-sama, karena takutnya yang selama ini yang kita lakukan, setiap OPD, setiap lembaga itu memiliki nilai-nilai masing-masing. Olehnya itu yang ada dalam Jokowi menganjurkan bahwa di Indonesia itu kita baik BUMN, BUMD dan organ perangkat daerah itu menjadikan nilai-nilai berakhlak ini sebagai dasar di dalam melaksanakan tugas kita sebagai pelayan yang orientasi pelayanan. Baik, deskripsi singkat yang akan kita lakukan pada ini adalah agenda pembelajaran ini berikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pegawai negeri sipil secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan memberikan pelayanan prima, rasa bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dan terus belajar mengembangkan kapabilitas, saling peduli, menghargai perbedaan, berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau kita lihat deskripsi singkat ini, berat rasanya ya, membaca saja sudah berat, apalagi menerapkan. Tetapi saya berharap bahwa tidak usah dihafal, tidak usah dibaca, tetapi diterapkan. Ya, dijadikan sebagai landasan pada saat kita nantinya beraktualisasi, orientasi kita itu adalah pelayanan. Kebetulan saja di room ini adalah orang kesehatan, jadi pasti orientasinya lebih ke kepuasan memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, yang mana pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang prima atau pelayanan excellent. Mudah-mudahan pelayanan itu yang excellent itu tentu harus didukung dengan indikator-indikator yang akan kita pelajari di nilai berakhlak ini. Nah, tujuannya adalah nanti akan peserta melakukan aktualisasi setelah semua pembelajaran agenda 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4 telah dilakukan. Nanti peserta akan mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Bagaimana mengaktualisasikannya orientasi pelayanan? Bagaimana mengaktualisasikan nilai akuntabel? Bagaimana mengaktualkan nilai kompeten dan lain-lainnya? Kalau tidak salah ada 7 poin ini yang akan menjadi landasan kita di dalam melaksanakan tugas kita sebagai pelayan masyarakat. Nah, sehubungan dengan itu, adik-adik, kita akan sharing tentang sebelum masuk di room ini, tentu kalian sudah dibekali, diberikan kesempatan untuk belajar mandiri emosi selama kurang lebih 16 hari. Kalau tidak salah, saya tidak terlalu ini, apakah ada pengurangan atau penambahan? Yang jelas dalam kurikulum itu ada 16 hari diberikan kesempatan kepada peserta untuk mempelajari modul-modul yang ada di dalam Kolabjar. Nah, jangan sampai yang pernah terjadi peserta yang ikut di room ini diarahkan apa yang ditanyakan apa yang Anda pahami setelah belajar emosi, nilai berakhlak itu bagaimana. Ternyata pesertanya itu membaca modulnya juga belum, sehingga repot untuk WDI suara untuk memfasilitasinya. Karena metode yang kita lakukan ini bukan lagi belajar tentang teori, belajar untuk pengertian, enggak lagi, karena orang yang peserta CPNS ini yang mengikuti Latsar ini sudah dibekali baik dari sisi keilmuannya, baik dari hasil emosinya. Itulah yang akan kita fasilitasi untuk saling berbagi, sehingga nantinya pada saat melaksanakan aktualisasi di
selama 1 bulan nanti teman-teman tidak lagi belepotan, tidak lagi tidak lagi salah paham tentang bagaimana penerapan nilai tersebut. Olehnya itu saya pengen berbagi atau mendiskusikan apa saja yang adik-adik pahami tentang nilai dasar ASN. Bisa kita berbagi, setiap peserta bisa berkontribusi ya. Saya persilakan dulu Dr. Alida, Dr. Iren, apa yang hasil pembelajarannya, Dok? Kira-kira dari agenda 2 itu nilai berakhlaknya seperti apa yang dokter pahami di hasil MOC-nya disesuaikan dengan materi yang dokter sesuaikan dengan tugas dan fungsinya dokter selama melaksanakan tugas sebagai CPNS. Silakan Dr. Iren. Ya, baik Bu. Pertama, kalau berakhlak itu berorientasi pada pelayanan. Artinya berorientasi pada pelayanan itu kita melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu dipercaya oleh masyarakat, akuntabel, kemudian berkompeten, setelah itu adaptif, kolaboratif, loyal, itu Bu, apakah harus dijabarkan satu-satu Bu? Ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya, bagaimana penerapan nilai tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya Dr. Iren sebagai dokter. Ya, silakan Dok. Berorientasi pada pelayanan itu kita melayani masyarakat tanpa melihat latar belakang masyarakat. Kalau akuntabel itu, mohon maaf Bu, masih lupa-lupa ingat Bu kalau akuntabel. Ya. Kemudian kalau kompeten kita berusaha melakukan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kompetensinya kita, terus berusaha mengupdate ilmu, kemudian akuntabel, kompeten sudah, akuntabel, loyal itu berarti artinya kita harus setia menjalankan, kalau terutama kita sebagai ASN itu menjalankan tugas kita sebagai abdi negara. Kemudian loyal, akhlak, harmonis itu kita berusaha bekerja secara sinergis dan bekerja sama dengan teman-teman, terutama misalnya kalau kita di puskesmas, kita belajar bekerja sama, membangun suasana yang harmonis gitu dalam pelayanan. Kemudian akhlak, loyal adaptif kita sebagai ASN atau CASN harus berusaha untuk beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dan teknologi saat ini yang terus berkembang. Kemudian kolaboratif tadi sudah Ibu. Ya, kolaboratif belum ya? Oh, kolaboratif belum. Kolaboratif itu ya kita harus bekerja sama tidak bisa bekerja sendiri, bekerja secara sinergis satu sama lain gitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Iren. Dr. Iren sepertinya masih malu-malu, belum keluarkan ilmunya semua ya. Ingat Ibu, maaf Bu. Ya, nggak apa-apa, biasa aja ya. Iya, siap Ibu. Baik, ini proses belajar. Jadi saya tahu kalau
kalau dokter itu kan lebih banyak otak kiri itu 1x1 ya kan. Beda kalau SKM itu bisa 1x1 bisa kayak tukang foto begitu kan. Hanya 2. Jadi bisa lebih kalau dokter itu 1x1 1 ya kan. 1x1 1 katanya. Kalau Andika masih bisa 1x1 bisa jadi 5. Gitu ya Dika. Oke, baik. Jadi itu menurut Iren bahwa nilai akuntabel itu bagaimana kita mampu memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi kita, dan tentu harapan kita bahwa yang Dokter Iren sampaikan itu bukan hanya sebatas diucapkan, tapi penerapannya ya kan. Walaupun saya tahu bahwa sebelum ini kalau kita berbicara tentang nilai berakhlak ini bukan hal yang baru, karena kita sudah terapkan sih sebenarnya. Cuman tugasnya kita ini diingatkan kembali, karena saya pahami bahwa sesuatu yang kadang tidak pernah diingat-ingat lagi ya kan, biasa dia tenggelam dengan hal-hal yang baru, sehingga diingatkan bahwa hai ASN, kamu akan bekerja melaksanakan tugasmu nanti harus seperti ini ya kan. Close lagi nih Ibu. Hilang jaringannya Ibu. Andika telepon lagi Ibu Risna. Sudah live nih. Lagi Ibu Agustina. Iya, baik. Aduh, signalnya lagi ini. Baik, kita lanjut. Mana Dokter Iren? Oh ya, Dokter Iren. Sekarang saya persilakan Tia, apa yang Anda pahami tentang nilai berakhlak, Tia? Silakan. Baik Ibu, nilai berakhlak ini ada 7 Ibu ya. Yang pertama itu berorientasi pada pelayanan. Berorientasi pada pelayanan ini adalah bagaimana kami sebagai ASN ini mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama untuk saya yang bekerja di puskesmas, itu contohnya bisa dengan bersikap ramah, kemudian bisa membantu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada akuntabel Ibu. Akuntabel ini adalah bagaimana seorang ASN itu mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Misalnya dengan kami sebagai petugas puskesmas membuat laporan setiap bulan. Nah, laporan itu harus mampu untuk kami pertanggungjawabkan Ibu jika seandainya ke depan dipertanyakan. Kemudian yang ketiga itu ada kompeten. Kompeten ini adalah kemampuan bagaimana kami terus mengembangkan kemampuan kami Ibu dengan cara belajar terus-menerus, mengikuti pelatihan ataupun seminar. Selanjutnya itu harmonis. Harmonis ini sebagai tenaga kesehatan kami tidak boleh membeda-bedakan Ibu, jadi harus merangkul semua masyarakat. Jadi kalaupun ada kasus tidak bisa kita bedakan berdasarkan latar belakang atau memilih-milih untuk melakukan penyelidikan seperti itu. Selanjutnya harmonis, loyal. Kalau loyal ini Ibu, bagaimana kami contohnya langsung Ibu mampu untuk menjaga kerahasiaan dari data. Jadi menghargai setiap privasi dari kasus, karena setiap kasus yang kami temui itu perlu kami kumpulkan data-data lengkapnya.
seperti itu. Lanjut ke adaptif. Adaptif ini lebih kepada mampu menghadapi perubahan. Perubahan bukan hanya dari bidang teknologi, Ibu, tapi bagaimana kami hadapi perubahan yang ada di situasi kerja atau lingkungan puskesmas. Apabila di kondisi di lingkungan puskesmas memiliki permasalahan, maka kami harus segera melakukan pemecahan masalah atau alternatif pemecahan. Yang terakhir itu kolaboratif. Kolaboratif ini bagaimana kami menyelesaikan masalah itu tidak hanya sendiri, tapi bekerja sama dengan bidang yang lain. Seperti untuk kasus COVID, jika turun lapangan kami perlu bagian laboratorium untuk melakukan rapid atau tes antigen. Gitu. Oke, thank you Tia. Oke, Tia, S1-nya di mana Tia? Kesmas Untat, Ibu. Oh, Untat. Baik, makasih Tia. Sedikit ada pencerahan tentang bagaimana Tia memahami tentang nilai-nilai yang berakhlak. Mudah-mudahan ini akan diinternalisasi lagi ya Tia ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kenapa ini penting? Kita menginternalisasi karena nanti kita akan mau mempertanggungjawabkan di hadapan penguji untuk kedepannya, sehingga ini harus kita terbiasa terlatih untuk memahami apa maksud daripada nilai akuntabel. Jadi lebih ke akuntabel itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepada pimpinan. Ya, bertanggung jawab itu ya tentu ada indikator nilai lagi yang harus kita pahami, karena ada kata kunci. Nanti adik-adik bisa baca lagi, ada kata kuncinya ini akuntabel itu seperti apa, kata kuncinya apa, sehingga mudah nanti adik-adik pada saat beraktualisasi, menuangkan aktualisasi, tidak mesti harus letter-let ya, letter book itu tidak perlu harus seperti itu, tetapi punya pemahaman tersendiri tentang nilai-nilai tersebut. Oke, thank you Tia. Saya ke Dokter Yunita dulu. Silakan Dok. Yang lagi bertugas ini salah satu pengabdian abdi bela negaranya dokter ini, ya kan? Lagi saya Ibu dirawat persiapan lagi operasi melahirkan besok. Oh, siap. Iya. Inilah berarti lagi dicari polisi nih Dokter Yunita ini. Ya silakan Dok, kalau masih bisa, kalau dokter masih bisa berbicara. Iya, insya Allah masih Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan tapi angkat handuk ya, kalau nggak bisa angkat handuk putih ya, kalau sudah tidak bisa. Ya Dok, mudah-mudahan anaknya nanti lahir sukses, sehat, jadi anak yang soleh-soleha ya. Amin. Silakan Dok. Ya, di sini ada 7 nilai berakhlak ASN. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, di mana kita memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Contohnya untuk di bidang pekerjaan saya, situ contohnya selalu melakukan senyum, sapa, dan salam saat bertemu pasien. Hal kecil ya, itu hal kecil ya Dok, tapi itu efeknya itu sangat luar biasa kepada pasien ya. Keren. Next. Kemudian untuk akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur. Contohnya kita seperti pekerjaan saya selalu mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis dengan jujur sesuai dengan diagnosis penyakit yang saya periksa kepada pasien. Kemudian untuk kompeten, tidak bisa memarkup atau tidak? Ya, tidak bisa kita memberikan keterangan yang palsu. Tidak memberikan keterangan yang palsu, umpamanya pada saat ditanya seperti kayak penyelidikan tentang kayak surat keterangan sakit kan biasanya itu ada bermasalah. Ditanya pasien apakah betul pasien berobat di sini dengan diagnosis itu, saya harus memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang saya periksa dan apa yang saya dapatkan pada saat pemeriksaan. Tidak sama dengan dokternya Ferdi Sambo kan? Tidak. Insya Allah tidak, Ibu. Next. Terus untuk kompeten di mana meningkatkan kompetensi diri. Nah, di situ contohnya saya sebagai dokter selalu harus mengupdate ilmu yang selalu berkembang. Contohnya mengikuti seminar-seminar online yang ada, kemudian mengupdate seperti kayak kami dokter umum harus mengupdate ACLS atau ATLS.
Nah, kemudian untuk harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Contohnya pada pekerjaan saya tidak memilih-milih untuk menjalin kerjasama dengan rekan kerja, tidak memandang suku, ras, agama. Kemudian untuk loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, seperti menjaga nama baik sama ASN, pemimpin instansi dan negara. Contohnya tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan di instansi, seperti tidak tidak membantah perintah atasan. Seperti Kalau atasannya nanti suruh markup data gimana sih, Dok? Selagi itu perintahnya yang masih yang sesuai memang rel, Ibu sesuai dengan harus kita aturan, laksanakan, kecuali tidak sesuai dengan aturan, kita harus berbicara. Ya. Kemudian untuk adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Contohnya seperti kita menggunakan APD sesuai level, kayak lalu COVID, kan ada perubahan, kita yang tadinya tidak memakai masker kemana-mana kita harus wajib, karena itu kan ada perubahan dari segi dulu tidak ada virus yang cepat menular, sekarang kan lagi masa pandemi. Kemudian kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan kita bekerja sama. Contohnya itu bekerja sama dengan teman-teman sejawat lain dalam hal merawat pasien-pasien yang ada di puskesmas. Terima kasih. Baik, makasih Dok, luar biasa. Ya, Dok, saya hanya ingin berbagi untuk teman-teman yang lain. Beberapa yang terjadi pejabat-pejabat pengambil kebijakan itu banyak berada di lapas disebabkan karena itu tadi pemahaman tentang loyal. Ya, jadi saya hanya mengingatkan bahwa loyal itu boleh saja kita, memang kita dituntut sebagai ASN itu loyal pada atasan. Tetapi jangan sampai kita loyal dari atasan yang menggugurkan kewajiban yang lain, ya kan? Nah, kita bisa bercermin dengan kasus Verdi Sambo kemarin, ya kan? Beberapa orang-orang dekatnya yang terjerumus dengan kasusnya karena itu adalah bentuk keloyalannya, hierarkinya berjalan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat loyal itu boleh saja kita mengikuti arahan atau taat pada atasan, tetapi kita lihat dulu dong basicnya apa dasar hukumnya, apa landasan hukumnya. Jangan sampai loyal itu merugikan kita. Kalau kita rugi, tentu yang berefek itu adalah keluarga kita, anak-anak kita, ya kan? Nah, itu yang harus kita mulai dari sekarang benahi, karena beberapa orang-orang menurut kita itu hebat, sudah di level tertinggi, tetapi di saat bentuk loyalnya yang tidak bisa terlalu dimaknai terlalu sempit, sehingga berefek kepada dirinya. Yang rugi bukan yang pimpinan, tetapi yang rugi itu adalah keluarga besar kita. Ini yang dikatakan. Nah, sekarang ASN ini harus dituntut, harus transparansi, ya kan? Transparansi. Kalau menurut kita aturannya, kita diarahkan harus baca aturannya apa, dasar hukumnya apa. Kalau teman-teman sudah tahu bahwa ini bertentangan dengan aturan, jangan Anda bungkam, jangan Anda diam, ya, karena diamnya Anda itu akan berusaha akan merugikan dirinya. Jadi dituntut untuk mengatakan dengan tentu menanamkan attitude, etikanya seperti apa, menyampaikan sesuatu, jangan sampai niatnya kita baik, tapi tentu apalagi kalau orang-orang yang sudah di atas atau senior-senior, kita sampaikan bahwa apa yang Anda lakukan itu bertentangan dengan aturan, biasanya mereka tidak siap, ya kan? Nah, ya, mindset inilah yang harus kita benahi, dan itu saya yakin adik-adik akan rasakan nanti setelah Anda masuk dalam lingkungan yang besar itu, akan Anda alami hal itu. Nah, tentu inilah yang dibekali kepada adik-adik bahwa
bagaimana menginternalisasi memahami nilai tersebut supaya kita dalam melaksanakan tugasnya kita tetap akuntabel, kita tetap harmonis, kita bisa adaptif, kita bisa berkolaborasi sehingga orientasi kita itu memberikan pelayanan yang terbaik itu bisa tercapai, bisa terwujud, kan seperti itu. Baik, thank you Dr. Yunita. Kita lanjut dulu ke Bu Orisa, silakan Bu Orisa. Atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk nilai ASN berakhlak itu ada 7. Pertama, berorientasi kepada pelayanan. Berorientasi kepada pelayanan itu jadi kita diharapkan bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa kita lakukan, ramah, cakap, solutif. Jadi kita harus menerapkan sapa, salam kepada pasien, terus bisa dengan cakap melaksanakan sesuatu itu dengan cepat dan tepat. Jadi seperti saya apoteker harus cepat menyiapkan obat pasien dan harus tepat, jangan sampai obatnya salah. Selain itu bisa juga solutif, jadi memberikan misalnya pasien ada efek samping obatnya, jadi saya harus memberikan solusi bagaimana cara minum obatnya dengan baik supaya tidak mengalami efek samping yang dirasakan. Yang kedua itu akuntabel. Akuntabel itu akuntabel itu artinya bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Jadi seperti contoh kasusnya itu kita membuat laporan pelayanan, membuat laporan obat itu harus benar-benar tepat agar persediaan obat yang di puskesmas itu terjaga, jangan sampai loss kekosongan obat. Selain itu, dalam proses pembuatan laporan itu kita harus bertanggung jawab, jangan sampai kita merugikan negara dengan sembarangan buat terus print saja, padahal itu nanti bakal merugikan negara. Jadi diperiksa baik-baik dulu apa yang kita kerjakan, baru di print. Selanjutnya kompeten. Kompeten itu artinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan terus mengikuti seminar online. Jadi kita punya informasi baru tentang pelayanan farmasi klinis yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Selanjutnya itu harmonis. Harmonis artinya peduli sama menghargai. Jadi kita harmonisnya bukan saja kepada tenaga kesehatan, tetapi juga kepada tenaga kesehatan dengan pasien. Jadi membangun kerjasama antar tenaga kesehatan untuk kepuasan masyarakat. Selanjutnya setelah nilai harmonis adalah loyal. Loyal itu artinya kita mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya kita. Misal kemarin ada anak saya tuh TK, dia graduation gitu. Tapi saya ada tugas lain di puskesmas sebagai yang akan mengambil vaksin. Jadi saya lebih mengutamakan kegiatan itu dibandingkan mengikuti graduation anakku lulus gitu. Selanjutnya berarti sudah penerapan nih Mbak Ori, ya, sudah penerapan begitu, ya. Begitu contohnya ya, contoh kasusnya. Selanjutnya adaptif. Adaptif itu berinovasi dengan antusias. Jadi kita itu bisa menyesuaikan diri bisa cepat menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi pertama kali masuk di tempat kerja harus bisa langsung bertatap muka dengan pasien. Jangan sampai apa yang kita sampaikan kepada pasien itu tidak dipahami sama pasien. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keadaan dan bisa menyampaikan hal baik kepada pasien. Selanjutnya kolaboratif. Kolaboratif itu bekerja sama juga antara saya sebagai tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan yang lain. Misal ada pasien yang dapat satu obat, tapi obatnya tidak tersedia di farmasi. Jadi saya akan berkonsultasi dengan dokter penulis resep bagaimana solusi yang akan kami ambil selanjutnya, obat apa yang akan digantikan atau apa yang akan dilakukan atau apa yang langkah terbaik apa yang akan kita terapkan ke pasien. Baik, thank you Bu Ori. Ya, jadi sebenarnya kayaknya tidak perlu lagi kita bahas semua, ini sudah langsung penerapan ini, tapi katanya tidak adil kalau Ori sudah lakukan, kemudian Dokter Lia belum bicara. Ayo Dokter Lia. Ya, terima kasih Bu. Ya, kalau untuk penerapannya itu yang pertama kan orientasi pelayanan. Jadi orientasi pelayanan ini diharapkan kita memberikan orientasi pelayanan yang prima. Misalnya kalau untuk di puskesmas saya, misalnya Bu, kalau dari
dari argumen dari pendapatnya pasien, menurut mereka karena tempat saya agak jauh dari Kota Palu, di situ salah satunya kita itu disiplin, jam 7 itu sudah ada di puskesmas. Jadi pasien senang datang di situ walaupun sebenarnya BPJS-nya mungkin di tempat lain, seperti itu Ibu. Jadi kita berusaha untuk terus memberikan pelayanan secara prima agar kepuasan pasien itu tetap terjaga. Terus yang kedua, akuntabel. Nah, kalau akuntabel ini berarti kita amanah. Salah satunya itu misalnya kalau pasien biasanya datang kan harusnya surat sakit itu Bu berdasarkan dari pemeriksaan dokter. Jadi dokter yang harusnya lihat apakah pasien ini memang sesuai butuh surat sakit karena pertanggungjawabannya nanti. Jadi kita nggak boleh kasihkan surat sakit kalau yang minta itu pasiennya, bukan karena memang kondisinya itu mengharuskan dia dapat surat sakit, seperti itu. Dia keluarga gitu ya dok ya? Iya, banyak seperti itu Bu, karena nggak dikasih izin di tempat kerjanya kalau seandainya nggak ada surat sakit, seperti itu. Iya. Itu rahasia umum dok. Nanti dokter terapkan bagaimana caranya menolaknya ya dok? Iya, biasanya kita jelaskan Bu, kalau misalnya memang penyakitnya ada penyakit tertentu yang misalnya cuman bisa sehari atau bisa dikasih 3 hari seperti itu. Terus yang berikutnya kompeten. Kompeten itu sama seperti yang teman-teman sudah paparkan tadi, berarti kita meningkatkan kualitas dari diri kita, dari kompetensi kita, bagaimana kita mengupgrade, terutama dalam bidang kesehatan, dia kan ilmunya itu selalu berkembang, jadi jangan sampai kita sudah ketinggalan, kita masih pakai antibiotik yang tipe ini, ternyata harusnya sudah pindah ke golongan yang satunya, jadi pengobatan itu tidak efektif. Seperti itu. Terus yang berikutnya harmonis ya. Harmonis berarti kita menghargai misalnya kalau di tempat kerja rekan-rekan kerja kita, jangan karena misalnya kita dokter jadi kita merasa kita yang paling benar. Kalau di tempat saya seperti itu Bu. Misalnya saya menuliskan resep, biasanya apotekernya mengkonfirmasi kembali, "Dok, kok ini dosisnya sekian." Jadi kadang kita cross check kembali, jadi biasanya kita saling mengisi terus menjelaskan, oh iya saya kasihkan seperti ini karena kondisi penyakitnya seperti ini. Jadi ada feedback antara dokter, perawat, bidan ataupun apoteker yang seperti itu Ibu. Terus kalau loyal, misalnya apa ya? Kalau loyal berarti kalau dikasih tugas ke atasan, selagi itu sesuai dengan kita mampu dan memang tidak menyalahi aturan, berarti kita harus memang terima itu dengan amanah. Misalnya kalau di tempat saya Bu, karena ada pelayanan untuk pemeriksaan kehamilan. Kita ada kolaborasi dengan dokter spesialis anak dan obgyn untuk pemeriksaan kesehatan kehamilan ataupun rujukan. Jadi kita yang ditunjuk kebetulan adalah saya karena selama ini ada alat USG tapi tidak ada dokter PNS yang menetap di Pantoloan selama beberapa tahun kemarin. Jadi artinya saya harus terima dan legowo dengan itu, berarti saya sudah loyal dengan instansi saya seperti itu. Terus kalau untuk cukup deh dok, kayaknya tidak perlu lagi. Iya. Saya mau tanya dokter Lia asalnya tinggalnya di mana dok? Tinggalnya di Palu Barat Ibu, di Terus Jalan kerjanya Durian. di Pantoloan? Iya. Luar biasa. Jadi harus adaptasi waktu. Kalau mau berangkat ke sana berarti jam 6 sudah harus berangkat supaya di sana sampai jam 7 seperti itu. Itu bentuk penerapan nilai-nilai bela negara yang mana itu ya? Cinta tanah air kali ya? Atau rela berkorban? Kayaknya masuk juga Bu. Beradaptasi juga masuk. Siap. Baik, thank you dok ya, luar biasa nih teman-teman. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya, penerapannya nanti betul-betul bisa teraktualisasi ya. Ini gampang mah kita pantau, soalnya kita satu kota ya, jadi tinggal lihat. Nah kita kalau ke Pantoloan nih, bagaimana dokter Lia di sana kerja nih ya, bagaimana menerapkan nilai-nilai berakhlaknya nih. Jangan cuma besar di room, tidak diterapkan di
daratan, ya Siap, kan? Ibu. Oke, baik, thank you. Yang terakhir saya meminta suara yang terganteng, Pak Andika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan definisi atau penerapan mengenai ASN berakhlak. Jadi berakhlak ini adalah singkatan. Itu adalah berorientasi pada pelayanan. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kalau saya sendiri kan biasanya saya orang lapangan ya Bu. Jadi sering melakukan pelayanan itu ke rumah-rumah warga. Jadi sangat penting itu kayak sebelum bertemu masyarakat itu kita berkoordinasi, memberikan salam sebelumnya agar tidak terjadi miskomunikasi nanti dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, akuntabel, memegang kepercayaan. Jadi kalau akuntabel di sini istilahnya kita harus bersih melayani, tidak terhindar dari hal-hal yang bisa menjerumus ke arah yang seperti korupsi dan lain-lainnya. Kalau kayak di puskesmas saya itu Bu, kami menerapkan ada program baru wilayah bebas korupsi. Itu yang dicanangkan di puskesmas kami. Kemudian yang ketiga adalah kompeten, terus belajar mengembangkan diri. Jadi kompeten di sini pada saat ini kan kita tidak hanya maksudnya terpatok pada ilmu yang kita pelajari sebelumnya, karena pada saat ini kan ada tren-tren isu atau kejadian yang harus kita bisa cepat beradaptasi, baik itu yang berhubungan dengan kesehatan, sehingga kita dituntut perlu untuk belajar terus-menerus, baik itu melalui seperti mengikuti seminar ataupun pelatihan. Yang berikutnya adalah harmonis, saling peduli menghargai perubahan. Jadi sikap harmonis di sini itu bagaimana kita misalnya di instansi tempat kita bekerja itu menjalin komunikasi yang baik antar sesama rekan kerja, sesama masyarakat, seperti itu Bu. Yang kemudian yang berikutnya adalah loyal, berdedikasi mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Jadi intinya di sini kita harus apapun tugas yang diberikan itu kita harus bisa mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi misalnya kita diberikan tugas itu kalau bisa diselesaikan terlebih dahulu, baru kita melanjutkan kepentingan yang lain, diselesaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Lalu yang berikutnya adaptif. Nah, di sini adaptif, antusias, berinovasi menghadapi perubahan. Jadi kan tentunya di tempat instansi kita bekerja itu selalu ada inovasi-inovasi baru yang dicanangkan atau yang harus dilaksanakan. Jadi kita sebagai ASN itu harus cepat beradaptasi, bisa berinovasi dalam menghadapi pencanangan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk bertujuan untuk melakukan perubahan. Terus yang terakhir, kolaboratif, kerjasama. Jadi kerjasama ini tidak hanya di lingkungan kerja saja, maksudnya di rekan-rekan sejawat di tempat kita bekerja, tetapi perlu diperhatikan juga di masyarakat itu ada seperti misalnya kelurahan, kecamatan. Tentunya kita harus menjalin koordinasi kerjasama lintas sektor agar bisa terjalin kerjasama yang sinergis. Mungkin itu saja Bu. Oke, baik. Nah, kita beri aplaus dulu. Iya, satu-satunya yang diberi aplaus karena dia penutup, ya kan? Penutup, sehingga saya katakan, boleh nggak saya mengambil kesimpulan, kita ujian aja yuk besok? Ayo. Oke, jadi saya tidak perlu lagi semuanya, tidak perlu Tanti, tidak perlu Dr. Dewi, Pade, Bu Vina, Yanti. Saya pikir kita akan belajar berproses dari teman-teman yang lain. Karena memang waktu kita tinggal 6 menit, sehingga saya mengambil hanya menyimpulkan bahwa kesimpulannya bahwa saya melihat adik-adik itu
di dalam mempersiapkan diri menjadi aparatur sipil negara itu sudah saya yakin sudah siap, ya kan? Nah, tentang bagaimana memahami nilai-nilai ASN yang berdasarkan surat edaran Menpan RB tahun 2021. Nah, ASN yang berakhlak itu ya itu tadi yang teman-teman bagaimana akuntabel, kompeten. Jadi akuntabel itu ya memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Jadi bukan hanya yang dikatakan bahwa akuntabel itu seperti apa, tapi bagaimana Anda diberikan tanggung jawab di dalam melaksanakan tugasnya itu betul-betul bisa mempertanggungjawabkan, ya tentu tadi itu misalnya diberikan tanggung jawab mengelola data, jangan sampai ada data yang kita tambah-tambah atau kurangi karena ada kepentingan individual di dalamnya, sehingga akuntabel itu bagaimana melaksanakan tugas kita dengan jujur, dengan bertanggung jawab secara cermat, disiplin dan berintegritas. Karena kalau kita sudah berbicara akuntabel, semua indikator yang lain itu sudah masuk di dalamnya, ya kan? Nah, kemudian yang akuntabel itu salah satunya indikatornya itu tidak mempergunakan kekayaan barang milik negara. Jadi banyak orang, teman-teman itu diberikan misalnya laptop atau perlengkapan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tugasnya. Namun itu biasanya dibawa pulang ke rumah, kemudian yang memakai adalah orang lain. Jadi sebenarnya itu yang dimaksud menggunakan kekayaan negara milik secara bertanggung jawab, yaitu betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Kemudian biasa kendaraan itu dipakai keluarga, dipakai pulang kampung dan lain-lainnya. Banyak hal. Jadi itu sebenarnya yang perlu kita dipahami apa indikator di dalamnya yang sekecil apapun pemahamannya. Jadi jangan kita melihatnya itu secara betul-betul persis sama yang di buku, tetapi bagaimana teman-teman itu bisa memahami berdasarkan dengan pemahaman kita masing-masing. Kemudian masih ada waktu kan? Ya. Kemudian teman-teman yang kompeten ya sangat setuju dengan beberapa teman mengatakan tadi bahwa kompeten itu adalah bagaimana seorang ASN itu mampu meningkatkan kompetensi dirinya dan menjawab tantangan yang akan kemungkinan kapan saja bisa berubah. Jadi kenapa itu penting? Karena sekarang ini kan berlakunya merit system, ada kemungkinan bahwa orang yang menduduki jabatan, menduduki tempat itu yang tidak sesuai dengan basically-nya, tidak sesuai dengan keahliannya, akan berefek pada hasil kinerja yang dilakukan. Sehingga sekarang dengan penerapan merit system, ya, yang menduduki jabatan di situ itu adalah orang-orang yang memiliki sesuai dengan basically pendidikan, memiliki kompetensi yang sesuai dengan keahliannya, sehingga itulah yang kita inginkan bahwa seorang ASN itu memberikan pelayanan yang betul-betul berdasarkan dengan basically keilmuan. Kemudian nilai harmonis, jadi tidak perlu lagi saya jelaskan satu-satu kan teman-teman tadi sudah menjelaskan, hanya ingin mengingatkan kembali. Jadi nilai akuntabel ini memang sebenarnya bukan akuntabel aja ya, nilai-nilai berakhlak ini adalah hal sesuatu yang nilai yang betul-betul dipersiapkan untuk ASN yang lulusan CAT ini saya katakan luar biasa. Jadi bukan hanya kelas saat ini, tapi beberapa angkatan yang kemarin kualitas daripada kemampuannya itu saya pikir itu luar biasa, baik dari penerapannya, cara nangkapnya keilmuan, cara nangkap pembelajarannya, dari berinteraksinya itu sangat saya katakan itu betul-betul memperlihatkan kualitas diri peserta itu. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan teman-teman, adik-adik, bahwa karena kita di Kolabjar itu ada tugas. Ya, ada tugas, silakan buka Kolabjarnya, nanti teman-teman selesaikan itu Kolabjar, kalau tidak salah ada tugas mandiri,
Nah, kalau ada yang bermasalah dengan tugasnya, silakan kontak dengan saya 0852 4129 5671 atau nomor yang satu ya, saya kirimkan ya, saya sampaikan. Soalnya nomorku saya lupa. So tua, so boleh toki. Oke, tunggu ya. Ini penting karena apa namanya, teman-teman akan tunggu ya, akan ya 0858 teman-teman boleh tanya baca tulis 0858 2416 Iya. 9488. Iya. Ya, cukup itu aja. 9488 itu teman-teman boleh nanti kalau pada saat melaksanakan mengerjakan tugas Sudah saya kasih kok. Yes. Sudah selesai. Boleh. Saya mohon izin tadi di cepat Enggak agak apa-apa. mutar. Kayaknya kelompok 1 sudah cukup lah, sudah. Iya, Bude, alhamdulillah. Bu Astina, kita ketemu hari Senin bagus. aja. Iya, Selasa, Bu. Selasa ya? Tanggal 23. Ya. Silakan kerjakan tugasnya, kita diskusikan di hari Selasa. Ya, Bude. Saya Bu Agus, mohon maaf ini karena start duluan tadi dari Pamutar. Enggak apa-apa. Waktu 60 menit. Pamutar memang suka cuti start. Saya sama Ya, dengan Bude. Bu Agus, silakan kerja tugasnya nanti dipaparkan dari Selasa. Ya, Bude. Bu Aspina bagaimana? Senyum-senyum kok itu di Indonesia Raya. Kalau saya pas bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, terima aman kasih. ya, aman Ya. semuanya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ya, pengampu silakan. materi Mungkin pada ditutup dengan doa, Bu. Ya, siap. Nah, Sore doa. hari ini. Ya, silakan untuk bertugas untuk laporan. Bu izin Bu Bude. Ya. Terima laporan peserta. Silakan. Oh iya, siap. Oke. Oke, Bu, siap. Dipanggil Bude langsung lagi menghayal. Ya, silakan. Silakan laporan peserta. Untuk peserta duduk siap, gerak. Lapor, materi pembelajaran pada hari ini telah selesai. Laporan selesai. Laporan diterima, istirahatkan, dan akhirin dengan doa. Siap, laksanakan. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, Andika dikejar-kejar polisi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Daya, Bu Astina, Bu Astina. Perjalanan Pada hari ini saya laut. tutup. Terima Bude. kasih. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai jumpa di Palu. Terima kasih, Bu Bu. Astina, Bu Agus. Bu Agus, makasih. Bude, Bu Agus. Ya, silakan teman-teman. Mohon maaf tadi ya ada pergeseran jadwal dan untuk yang sering tadi untuk materi yang untuk hari ini mohon dimaklumi ya. Karena mereka ada di pulau, mungkin ada tergesa-gesa karena juga saya disampaikan langsung sama Pak Mutar di kelompok 2 dimajukan jam 13, itu pun saya kaget juga. Sementara baring-baring sholat aduh tiba-tiba. Jadi saya tadi agak di grup ya agak cepat ya agak ini. Mohon maaf. Iya ya. Oke, untuk saat ini nanti kita ketemu nanti tanggal 23 ya jam berapa itu ya? Dulu sudah lihat jadwal. 23 jam 13, jam 1 siang sampai jam 15. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Adik-adik? Nada? Pas ya? Pas, Ibu. Iya. Oke, baik. Silakan live dan selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas dari pengampunya. Selamat kita ketemu.